Satu tema khotbah yang paling begitu terkesan bagi saya adalah tentang pengampunan yang mengubahkan. Salah satu hal yang penting untuk kita dapat mengalami pembaharuan adalah melalui jiwa yang hancur dan remuk hati. Saya mengalami sebuah pengalaman yang membuat saya selalu teringat. Bahkan kenangan ini sering sekali membuat mata saya berkaca-kaca. Pada suatu pagi di hari Minggu, beberapa tahun yang lalu, menjelang berkhotbah, saya sedikit bermasalah dengan istri saya. Sementara pada pagi itu saya harus bertugas untuk menyampaikan khotbah di ibadah pagi itu. Tapi hati saya begitu menjadi kacau. Saya merasa sangat tidak layak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sementara waktu itu untuk digantikan teman yang lain, tidak cukup waktu untuk memberitahu kepada mereka. Akhirnya saya berangkat ke gereja dengan merasa hati yang tidak layak. Pada waktu sesi penyembahan, air mataku berlinang dan berkata, "Tuhan, saya tidak layak, Tuhan. Saya berdosa, ya Tuhan. Ampuni aku, Tuhan." Kata-kata itu terus terucap di mulut saya. Tiba-tiba saya mendengar dalam hatiku, "Nak, engkau layak. Engkau layak. Ayo, ceritakan lagi tentang aku. Engkau sudah dilayakkan, nak." Ketika tiba waktunya saya naik ke altar, suatu saya menginjak tangga pertama altar itu, saya kembali mengatakan kepada Tuhan dalam hati saya tidak layak, Bapa. Saya tidak layak. Saudara, kembali aku dengar suara yang lembut itu. "Ayo nak, engkau sudah layak, berceritalah tentang aku." Saya pun naik ke altar itu. Ketika saya memulai menyampaikan firman itu, hatiku semakin terjamah oleh Tuhan. Saya teringat akan firman, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 17. Dan saya pun semakin terlawat oleh Tuhan sewaktu berkhotbah itu. Saya mencucurkan air mata kebahagiaan di altar itu. Dan terus Tuhan membisikkan. Dan Dia berkata, hati yang remuk, jiwa yang hancur berkenan bagi Tuhan. Jiwa yang hancur dan hati yang remuk tidak hina di hadapan Tuhan. Dia tahu segala kelemahanku. Tetapi ketika saya mengakui itu semuanya dengan sungguh-sungguh, di sanalah kelayakan itu kita peroleh. Di sanalah pemulihan itu terjadi. Pada waktu saya berkhotbah itulah saya sangat mengalami lawatan Tuhan yang tak pernah saya dapat lupakan. Ternyata jiwa yang hancur dan hati yang remuk itulah yang dapat dibentuk. Sementara orang-orang yang merasa benar dan memiliki hati yang keras, bagaimana dapat dibentuk? Lewat peristiwa itu saya baru mengerti tentang pemulihan.
Lewat peristiwa itu aku mengerti bahwa Bapakku tidak pernah mencatat dosaku. Tidak pernah. Saya terus bercerita dengan penuh semangat bagaimana Bapak itu memulihkan saya dan saudara. Dan di akhir khotbah itu saya menyanyikan sebuah lagu, saudara. Lagu yang tempo dulu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jiwa yang hancur dan hati yang remuk adalah tahapan-tahapan Tuhan memulihkan kita. Karena kalau kita lihat di dalam lagu ini tadi, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ketika kita mengakui remuk hati selalu, maka pengampunan pun selalu terjadi. Ketika pengampunan itu selalu terjadi, maka disitulah kita mengalami pemulihan demi pemulihan. Saudara, betapa baiknya Dia, betapa Dia mencintai kita. Walaupun banyak kelemahan dan dosa kita, tetapi ketika kita mengakuinya, kita dilayakkan, saudara. Haleluya. Amin.